Kita sering dapat pertanyaan, yang cocok buat gue yang mana sih, Mi 4i atau Redmi 2? Kita nggak nyalain sih kalau kamu bertanya-tanya, karena kedua handphone ini sama-sama jago multitasking, loncat-loncat dari app kayak Twitter, terus main game HD kayak Unkilled yang kita mainin di sini, balik lagi ke Twitter atau Facebook bisa dilakukan dengan cepat tanpa ada hambatan. Kedua handphone ini juga dilengkapi layar IPS dengan kerapatan pixel yang di atas 300 ppi, jadi warna-warna terlihat begitu hidup dengan sudut pandang yang luas. Dan yang lebih asik lagi, dua-duanya layar ini fully laminated, jadi ketika kamu taruh jari kamu di layar, kamu berasa kayak nyentuh pixelnya langsung, karena hampir nggak ada jarak dari pixel ke layar kacanya. Kedua HP ini juga punya kamera yang sama cepatnya, jadi kamu nggak usah nunggu dari sejak mencet tombol sampai fotonya jadi. Dua-duanya jalanin MIUI yang gampang dipakai dan lancar banget. Dan yang paling asik, dua-duanya juga bikin gampang kamu untuk pindah-pindah paket data dari satu operator ke operator lain. Untuk Redmi 2, salah satu hal yang bikin kita suka banget HP ini adalah ukurannya. Kalau pakai Redmi 2 tuh ya, misalnya kalau saya lagi naik motor, saya nggak takut buat ngangkat telepon karena emang gampang banget keluar masuk saku jeans saya. Ukurannya yang kompak ini juga bikin kita gampang untuk operasiin semua elemen UI dengan satu jari kayak gini nih. Redmi 2 edisi Prime juga dilengkapi memori internal yang gede banget, 16GB. Jadi kalau kamu kayak saya suka dengerin lagu, suka nonton film, nggak perlu takut tuh nyimpen film atau lagu kita di handphone ini. Lebih hebatnya lagi, Redmi 2 ini juga ngedukung SD card. Jadi kalau dirasa kurang storage-nya, masukin aja tuh SD card ke belakangnya. Udah deh, kamu punya storage yang luar biasa. Ada satu hal lagi yang bikin kita naksir banget sama Redmi 2 atau Redmi 2 Prime, yaitu adanya Light Mode. Dengan Light Mode ini, UI dibikin sederhana dengan font yang gede-gede, jadi kamu nggak usah takut kalau kamu mau ngasih handphone ini untuk dipakai sama orang tua kamu atau sama kakek nenek kamu. Gampang banget pakainya, lihat nih, tombol gede-gede, mereka nggak perlu pakai kacamata buat bacanya, operasiin juga gampang dan sederhana. Nah, kalau Mi 4i menurut kita cocok banget sama kamu yang suka foto-foto. Dulu nih, saking sukanya foto, saya tiap keluar rumah kayak abang-abang ini nih, bawa-bawa kamera gede gitu kemana-mana. Tapi sejak pakai Mi 4i, saya nggak perlu lagi bawa-bawa kamera-kamera berat itu karena kameranya emang bagus banget. Dan pada sebagian besar kondisi, bahkan bisa bikin foto-foto yang hasilnya nggak jauh beda dari kamera profesional. Meskipun bodinya lebih gede dari Redmi 2, Mi 4i juga masih gampang sakuin karena ramping banget. Dan kalau saya butuh pakai satu jari untuk balasin message, saya bisa pakai one hand operation mode kayak gini. Dan satu hal nih yang saya sering dengar dari pengguna Mi 4i adalah daya tahan baterainya tuh oke banget, Mi fans. Banyak orang yang aku dulunya tergantung sama powerbank, sekarang nggak lagi loh. Karena kalau kamu berangkat pagi, hampir pasti Mi 4i ini bisa nemenin kamu sampai kamu pulang ke rumah lagi malam-malam. Gimana dengan kamu Mi fans? Kamu perlu handphone yang gampang banget dioperasi satu tangan dan keluar masuk kantong, atau kamu perlu handphone yang bisa bikin kamu ninggalin kamera kamu di rumah? Kasih tahu pilihan kamu ke kita ya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan follow kita.